Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sistem proteksi kali ini kita masuk ke pembahasan proteksi pada sistem distribusi tenaga listrik tegangan rendah. Nah, apa saja bagian pada proteksi sistem distribusi tenaga listrik tegangan rendah itu? Yang pertama, proteksi pada gardu distribusi tegangan rendah, ya. Gardu distribusi tegangan rendah itu contohnya lihat di gambar bawah ini. Nah, ini yang dilingkari, ini gardunya, ini gardu trafo tiang, ya. Mungkin Anda pernah lihat di dekat rumah Anda seperti ini. Itu adalah gardu distribusi tegangan rendah. Tegangan rendah itu kalau PLN itu satu pasnya 220 volt dan antar saluran 3 pasanya 380 volt. Nah, gardu ini di bawahnya itu ada ini ya, rak tegangan rendah atau low voltage switchboard atau papan panel distribusi, ya, panel distribusi di bawah ini nih. Nah, ini dari jauh nggak kelihatan nih, yang di sini ya, kira-kira di sini. Ini adalah panelnya, atau kita kenal low voltage switchboard, ada atau istilah lainnya itu rak tegangan rendah. Nah, di dalamnya itu seperti apa? Dalamnya seperti ini nih, sebelah kanan. Oke. Kemudian ini gardu, ya, gardu tegangan rendah. Kemudian nomor 2, proteksi itu terdapat pada kotak kWh meter, ya. Jadi dari gardu distribusi tadi yang tegangan rendah tadi, keluarannya nanti ke saluran ke rumah-rumah Anda. Kemudian di rumah Anda ada kotak kWh meter, gitu ya. Tidak hanya di rumah tidak hanya rumah tinggal, tapi juga bisa di toko, pabrik, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya ada kWh meternya. Kemudian setelah kWh meter nanti juga ada PHB, ya. Jadi masing-masing di dalam suatu bangunan itu ada kotak PHB atau perlengkapan hubung bagi. Nah, kalian sudah pernah lihat juga di bengkel tuh juga ada. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini contohnya, yang lingkari ini. Nah, itu PHB yang di dalam bangunan, ya. Nah, di dalam PHB itu juga ada proteksinya. Jadi pada sistem tegangan rendah, proteksi itu ada 3 bagian. Yang pertama pada rak tegangan rendah di gardu, ya, gardu distribusi tegangan rendah. Kemudian pada kWh meter di dalam bangunan, ya. Jadi keluar dari gardu nanti ke bangunan. Sebelum masuk ke bangunan itu ada kWh meter dulu, kemudian baru di papan PHB. Dari kWh nanti ke papan PHB atau perlengkapan hubung bagi. Nah, untuk sistem distribusi tegangan rendah ini, tegangan kerja maksimalnya itu 1000 volt, ya, itu maksimal. Kemudian selanjutnya, nah, ini daerah, kalau kita gambarkan secara single line diagram, ya, daerah pengamanan sistem tegangan rendah itu ya seperti gambar berikut, ya. Ini gardu yang dibicarakan tadi, ini dia, ya. Walaupun di sini ditulis 230/400, ya, itu nilai maksimalnya, ya. Tapi di PLN-nya itu 220/380 standar PLN-nya. Nah, ini daerah pengamanan ini dibagi atas 3 daerah, ya. Daerah 1, daerah 2 yang kita bicarakan tadi, ya, yang 3 tadi. Nah, daerah 1 itu yang tadi di rak hubung bagi atau low voltage tadi, ya, low voltage, ya. Yang ini tadi
outputnya ya. Jadi output di rak trafo atau rak gardu tadi, outputnya itu ada pengaman, kita kasih nomor 1. Kemudian di KWH, ini dia KWH meter, itu pengaman nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu di keluaran PHB. Nah ini di dalam bangunan ya, ini di dalam bangunan. Oke, kita lihat daerah 1 dulu. Ini dia daerah 1, apa saja yang terdapat di dalam rak yang tadi, low voltage switchboard tadi ya, rak tegangan rendah yang ini nih. Nah ini dia apa saja yang terdapat di dalam low voltage switchboard. Pertama ada NH fuse ya, fuse NH, kemudian atau MCCB ya, terpasang di dalam low voltage switchboard di gardu distribusi atau papan rak yang ini, rak tegangan rendah ini ya. Di dalamnya itu ada NH fuse, kita lihat mana dia. Nah ini dia, ini NH fuse ya, ini NH fuse. Ini adalah MCCB. Kemudian fungsinya itu sebagai pengaman utama pada jaringan tegangan rendah. Artinya keluaran dari gardu itu ke jaringan tegangan rendah. Ini dia SR ya, SR atau saluran tegangan rendah, yang terdiri dari kabel putar ya, twist ya, twist itu diputar, kabel pilin gitu ya, kabel pilin pada saluran tegangan rendah. Pengaman apabila terjadi kegagalan isolasi atau gangguan hubung singkat. Dapat juga berfungsi sebagai pengaman cadangan ya, cadangan pada KWH meter dan PHB ya. Jadi untuk saluran tegangan rendah dia adalah fungsinya sebagai pengaman utama, tapi pada KWH meter dan PHB dia sebagai pengaman cadangan. Kemudian rating NH fuse ya, ini fuse ya, pengaman itu NH fuse. NH fuse itu nilai pengamannya dihitung berdasarkan kapasitas trafo. Kapasitas trafo berarti daya terpasang pada trafo ya. Biasanya trafo itu selalu dinyatakan dalam spesifikasinya, selalu ditulis dalam daya terpasang pada trafo tersebut ya, ini speknya, daya terpasang. Kemudian tegangannya, nilai tegangannya berapa. Misalnya trafo 200 kVA ya, daya terpasang itu satuannya VA ya, volt ampere. Kemudian misalnya tegangannya berapa. Biasanya kalau desa tegangan rendah pasti primernya 20 kV dan sekundernya 220 volt per 380 volt. Nah ini artinya apa? 1 pasang dan 3 pas gitu ya. Nah ini adalah kapasitas trafonya. Kapasitas trafonya yang mana? Ya yang ini 200 kVA. Jadi menghitung arus apanya gimana? Kita hitung dulu arusnya. Kalau dia 3 pas apa rumusnya? Daya 3 pasang sama dengan tiga kali daya 1 pas. Nah nantilah kita cari ya, atau sama dengan 3 kali daya 1 pasang tegangan pasang kali arus pasang ya, satunya VA. Oke, daya terpasang ya. Yang kita cari apa? Arusnya ya. Nah ini kita cari, tinggal kita balik aja kali dapat IP nya. Arus yang mengalir pada ini sisi sekunder 3 kali harusnya
berarti daya 3 pasang dibagi 3 kali V pasang ya. 3 pasang kan didapat arusnya, kemudian baru bisa kita tentukan NH fuse-nya. Ada faktor pengalinya juga. Nanti kita hitung. Kita lanjutkannya dulu daerah pengaman yang kedua nih. Daerah pengaman kedua itu di kWh ya, tadi kWh meter. Nah, tipe pengaman yang digunakan di sana apa? MCB ya, miniatur circuit breaker. Tipe CL. CL ini current limitnya, jadi pembatas arus. Oke, itu fungsinya sebagai pengaman cadangan di PHB ya. Apabila PHB yang tidak trip, MCB di PHB tidak trip, maka dia akan berfungsi sebagai backup cadangan pengaman di PHB. Selain itu dia juga akan fungsinya selain sebagai pengaman, dia juga membatasi pemakaian energi listrik, membatasi arus ya, arus yang masuk ke rumah. Kemudian nilai MCB-nya dihitung berdasarkan beban yang dipakai ke rumah-rumah. Ya, misalnya daya terpasangnya ya, daya terpasang ke rumah Anda itu berapa? 1200, 1300 atau 2200. Nah, itu nanti dihitung. Sama ngitungnya ya. Cara menghitungnya sama dengan rumus tadi. Cuma bedanya tadi kan satuannya VA, sekarang satuannya watt. Ya, karena daya terpakai kalau ke rumah Anda itu kan Anda memakai kalau di kWh masih daya terpasang ya, belum terpakai. Okay. Nah, jadi di kWh ini masih daya terpasang, jadi satuannya masih volt ampere. Kemudian daerah pengaman ketiga tadi di PHB ya, di panel yang dalam bangunan. Ya, dalam bangunan itu ada panel. Nah, pengamannya ini udah bisa kita tebak aja kan, kalau nggak MCB pasti fuse. Nah, PHB itu adalah perlengkapan hubung bagi sebagai pengaman utama di rumah. Jadi nanti ada PHB apa lagi? PHB cabang. Ini PHB utama ya, ini PHB utama. Nah, ini boleh kalau Anda mau kasih, kalau dia bercabang ini nih. Instalasi misalnya gedung bertingkat, banyak ruangan gitu, banyak tingkat 1, tingkat 2. Boleh Anda pasang PHB lagi di sini. Okay. Namun yang ini adalah sebagai PHB utama. Ya. Lanjutkan. Nah, kita bahas sedikit mengenai MCB ya. Jadi sebenarnya untuk sistem tegangan rendah itu yang paling banyak digunakan itu MCB ya. MCB itu adalah miniatur circuit breaker ya, dipasang pada tegangan rendah. Nah, kemudian untuk yang kita pasang pada PHB, MCB yang kita pasang pada PHB itu ada mau dibedakan berdasarkan beberapa tipe. Nah, membedakan tipenya itu berdasarkan karakteristiknya. Ini kita lihat dulu tipe yang pertama itu tipe B. Tipe B itu kalau digunakan pada arus bolak-balik, dia bisa memutuskan arus gangguan sebesar arus gangguannya hubung singkat ya, 3 kali IN sampai dengan 5 kali N ya. Jadi MCB itu kan fungsinya cara kerjanya ada 2. Yang pertama dengan bimetal atau logam, yang kedua dengan elektromagnetik atau kumparan. Nah, untuk arus beban lebih itu menggunakan logam ya. Jadi MCB-nya bekerja berdasarkan pemanasan logam, itu fungsi waktu. Jadi kalau ada beban lebih, untuk jeda waktu beberapa detik, beberapa jam atau beberapa menit, dia baru bengkok gitu kan. Logamnya mungkin ada belajar di instalasi listrik, logamnya akan bengkok dan MCB akan trip. Itu kalau arusnya beban lebih. Namun kalau arusnya hubung singkat, maka yang digunakan adalah prinsip elektromagnetiknya.
Ya, jadi dia langsung trip, nggak pakai jeda waktu, ya nggak butuh waktu. Nah, besarnya arus hubung singkat yang diputuskan oleh MCB tipe B ini itu 3 kali IN. IN itu arus nominal ya. 3 kali arus nominal sampai 5 kali arus nominal. Arus nominal artinya arus kerja ya, arus normal yang dilewati oleh rating MCB tersebut. Misalnya MCB-nya itu ratingnya 2 ampere ya. Rating MCB yang digunakan 2 ampere. Maka kalau 3 kali I nominal maka 3 kali 2 ampere. Nah, jika ada arus sebesar 6 ampere maka dia akan langsung trip. Itu maksudnya ya. Jadi 3 sampai 5 kali IN. Ya, dia bisa mentripkan 6 ampere sampai 5 kali 2 10 ampere ya. Nah, waktu pemutusan maksimalnya berapa detik? Itu 10 detik untuk yang tipe B. Nah, penggunaan tipe B ini di mana? Di instalasi listrik rumah tinggal ya, instalasi listrik rumah gitu ya. Yang kedua itu tipe C. Ya, ini sebenarnya hampir mirip dengan tipe B ya. Mirip dengan tipe B. Dia akan memutuskan arus bolak-balik sebesar 5 kali IN sampai 10 kali IN. Nah, ini lebih besar arus pemutusannya. Dengan waktu pemutusan sama 10 detik maksimal. Berarti dia nggak boleh lebih dari 10 detik gitu ya. Maksimalnya udah 10. Kemudian untuk arus searah dia akan memutuskan 18 kali IN. Nah, untuk arus searah dia lebih lama nih. Kemudian aplikasinya juga di instalasi listrik rumah. Nomor 3 itu tipe D ya. Tipe D ini penggunaannya untuk motor listrik ya. Kalau tipe B dan C tadi untuk instalasi rumah. Kalau ini khusus untuk motor listrik tipe D. Nah, kemudian arus yang diputuskannya untuk bolak-balik itu 10 kali I nominal sampai 20 kali dengan waktu lebih cepat nih, 0,14 detik. Cepat sekali ya. Kemudian untuk arus searah sebesar 22 kali arus nominal. Kemudian tipe K, tipe yang nomor 4 tipe K dia juga mengamankan motor dan juga trafo. Namun ranknya ini ranknya lebih kecil ya. 8 kali I nominal sampai 12 kali I nominal. Dan waktu pemutusannya ini lebih cepat lagi dari tipe D. Dan untuk arus searah juga lebih singkat ya, lebih kecil arusnya dibandingkan dengan tipe D ya. Kemudian untuk tipe Z, tipe yang terakhir. Nah, tipe Z ini arus pemutusannya lebih kecil ya. Jadi sedikit aja kenaikan arus dia langsung trip nih, langsung putus. Tapi waktu pemutusannya lebih lama nih, 50 detik ya, hampir 1 menit ya. Nah, ini lebih lama. Kemudian untuk arus searah dia 5 kali I nominal. Nah, penggunaannya ini untuk beban yang kecil ya. Itu beban semikonduktor atau peralatan alat ukur ya, instrumen. Nah, ini gambar kurva karakteristiknya ya. Bisa kita lihat di sini nih. Tipe B, tipe C, tipe D, tipe Z, dan tipe K. Nah, ini kurvanya digambar berdasarkan percobaan ya. Lakukan percobaan. Nah, kita lihat ini yang ini sumbu Y ini faktor pengali arusnya tadi ya. Kalau dia 2 kali IN, faktor pengalinya ya 10 kali IN. Nah, ini pengali arus yang sumbu Y. Kemudian yang sumbu X itu waktu pemutusan. Nah, sumbu X ini itu waktunya detik ya, dalam detik. Kita lihat di sini yang garis lengkung ini adalah untuk beban lebih. Jadi tripnya nggak langsung trip ya. Nah, hubung singkat yang di bawahnya ya. Jadi untuk 5 kali ini yang tadi tipe B ya 3 kali ya, ini dia 3 kali
3 kali angka 3. Nah ini dia akan trip pada waktu 10 detik ya, maksimal ya. Ini waktunya 10 detik nih, kita lihat di sini. Kemudian untuk tipe C ini dia akan putus pada waktu ini 1 detik ya. Berarti ini salah nih, ini 1 detik. Dari gambar ini 1 detik nih. Oke, ini 1 detik. Tipe D. Oke, 0,14 betul ya. Mungkin 0,1 berarti sekitar 0,14. Ya, dari kurvanya yang tipe C ini bukan 10 detik, berarti 1 detik. Ya, dari kurva ya, 1 detik. Kemudian dari tipe Z kita lihat di sini. Tripnya di 50 ya, ini ya, 50, sekitar 50. Tipe Z. Oke. Kemudian untuk tipe K 0,1. Tipe K, oh tipe K bukan 0,1 ya. Tipe K nih salah juga berarti. Tipe K nih 1 detik malah. Ya, 1 detik di trip. Oke, ini 1 ya, 1 detik. Ya, jadi kita melihat pemutusannya nanti dari kurvanya. Oke. Nah, tipe apa yang cocok kita gunakan? Ya, itu tergantung ininya, apakah ada bebannya ya, apakah menggunakan motor atau instalasi rumah, atau menggunakan peralatan yang kecil-kecil seperti semikonduktor dan pokoknya peralatan elektronika mungkinnya. Ini tipe Z ini yang yang rentan untuk rusak gitu ya. Jadi dia nggak boleh ada arus yang besar, jadi sedikit aja kenaikan arus dia langsung trip. Nah ini rumusnya untuk menentukan rating MCB pada PHB ini. Ini rumusnya untuk beban satu pas ya, I sama dengan daya satu pasa dibagi tegangan pasa kali cos P ya. PPH itu adalah tegangan pasa, V pasa ya, tegangan pasa. Oke, cos P itu faktor beban, P itu adalah daya. Kemudian untuk yang 3 pas, ini pakai akar 3. Ini setelah ya boleh enggak pakai rumus. Pakai rumus ini boleh ya, P3 pasa sama dengan 3 kali daya satu pasang, yang boleh diturunkan seperti ini, 3 kali V pasang kali I pasang. Nah, I pasang sama dengan daya 3 pas bagi 3 kali tegangan pasang kali cos P ya. Ya ini cos P tinggal tadi, kali cos P. Oke, kita pakai rumus yang ini, kita pakai rumus yang ini, serah. Kemudian apabila bebannya motor ya, maka nilai MCB-nya harus dikali dengan faktor pengali tertentu berupa arus start motornya. Ya, arus start motor itu biasanya lebih tinggi dari I nominal. Nah, contohnya gimana? Ini contohnya. Apabila pompa air, diketahui ya, pompa air 250 watt, tegangan 231. Ya, ini boleh 220 boleh tegangannya. Kemudian cos P-nya 0,5. Maka berapa arus nominalnya? I nominalnya itu ya daya dibagi tegangan kali cos P, dapatnya 216 ampere. Kemudian arus starting motornya itu sebesar 1,3 kali I nominalnya tadi, didapatkan 2,9 ampere. Maka pemakaian MCB-nya dapat dipilih 4 ampere. Nah, jadi apabila rating MCB yang tersedia di pasaran itu kan nggak ada daya pakai koma, sementara hasilnya ini berkoma kan. Nah, maka rating MCB yang kita ambil adalah rating di atas hasil perhitungan kita. Misalnya hasil perhitungannya kan 2,9. Nah, MCB yang terjadi pasaran itu berapa ampere? 2 ampere sama 4 ampere
kemudian 6 ampere, 10 ampere, dan seterusnya ya, 20 nggak salah, dan seterusnya. Kalau dia 2,9 maka nggak boleh kita ambil 2 ampere karena dia akan langsung trip, maka kita ambil yang di atasnya, kita ambil 4 ampere ya, kita ambil 4 ampere dengan tipenya tipe D. Tadi untuk motor ya tipe D. Nah, ini start motor induksi itu 1,3 sampai 1,6. Jadi kita ambil yang minimalnya 1,3. Kemudian kita masuk ke pengaman berikutnya ya. Jadi selain MCB, sebenarnya di dalam di dalam PHB itu boleh kita pasang pengaman lain, yaitu berupa ELCB. Namun ELCB ini bukan pengaman peralatan ya, beda dengan tadi. MCB tadi kan mengamankan peralatan listrik atau mengamankan tempat tinggal, atau boleh juga mengamankan manusia dari adanya gangguan listrik berupa hubung singkat atau beban lebih ya. Jadi dia bersifat universal. Namun kalau ELCB inilah sebuah pengaman ya yang khusus mengamankan manusia ya, manusia dari tegangan sentuh ya akibat adanya kebocoran arus. Nah, jadi kalau ada arus bocor tersebut mengenai peralatan listrik yang dapat menghantarkan arus listrik. Apa itu benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik? Contohnya yaitu peralatan yang terbuat dari logam. Apabila kita disentuh oleh manusia, maka pada tubuh manusia tersebut akan mengalir arus. Nah, itu kan berbahaya ya. Apabila ada arus mengalir pada tubuh manusia itu kan punya tahanan nilai-nilai R. Ya, nilai R pada manusia. Ya, kita nih setiap manusia punya nilai R-nya. Itu range-nya 1000 sampai 2000 ohm. Itu tergantung manusianya ya. Ada sekitar 1000 sampai 2000 ohm nilai R-nya. Apabila ada arus bocor yang kita sentuh, maka dalam tubuh kita akan mengalir arus berapa ampere. Nah, ingat ya, arus mengalir pada suatu tahanan maka akan muncul jatuh tegangan sebesar V. V sama dengan I kali R. Akibatnya pada tubuh orang tersebut akan ada tegangan listrik ya pada tubuhnya, itu namanya tegangan sentuh ya. Nah, ini berbahaya ya, bisa menyebabkan berbahaya pada orang yang menyentuh arus bocor tersebut ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh. Kemudian apa sih penyebab kebocoran arus itu ya? Kebocoran arus itu penyebabnya antara lain, yang pertama adanya hubung singkat ya, pasa dengan pasa ya. Pasa dengan pasa ini biasanya di sistem 3 pas nih. Kalau pasa dengan pasa kan sistem 3 pas itu kan ada 4 kawat, ada 3 kawat. Kalau 4 kawat itu kan R, S, T, dan N. Nah, apabila hubung singkat pasa ke pasa ya, nah ini arusnya akan sangat besar. Oke. Apabila mengenai bodi ini, bodi peralatan, nah ini juga yang kita sentuh oleh manusia gitu ya. Nah, ini akan berbahaya gitu ya. Kemudian apalagi penyebab arus bocornya itu hubung singkat pasa dengan netral. Jadi kalau tadi pasa dengan pasa, sekarang pasa dengan netral. Nah, apabila dia mengalami kebocoran ke bodi juga disentuh manusia, itu juga berbahaya. Kemudian netral dengan tanah ya. Kenapa berbahaya? Karena di netral itu, pada sistem itu netral itu kan ditanahkan. Oke, netral itu ditanahkan, kemudian kaki manusia itu juga ke tanah. Nah, apabila ada kebocoran arus, maka dia seperti menyentuh pasa dan netral ya, kakinya netral, tangannya pasa gitu.
gitu ya. Kemudian ELCB ini kenapa dia bisa mengamankan manusia dari tegangan sentuh atau arus bocor? Karena dia peralatan ELCB ini akan trip apabila dia merasakan adanya arus sebesar 30 mA. Nah, ini arus yang kecil ya. Jadi sedikit aja ada arus, maka dia akan langsung trip. Artinya arus bocor ya. Dan waktu tripnya juga singkat, 0,1 detik. Oke. Kemudian apa sih manfaat ELCB? Nah, manfaatnya itu mengamankan manusia dari sentuhan benda-benda yang mengalami kebocoran arus listrik. Ya, arus listrik, benda-bendanya yang sifatnya menghantar. Nah, apa saja benda-benda yang sifatnya menghantar? Contohnya itu PHB yang berbahan logam, kemudian bodi motor, ya, bodi motor listrik, bodi trafo, dan peralatan listrik lainnya. Yang apabila dialiri arus bocor, ya itu akan menyebabkan sengatan atau kebocoran arus apabila disentuh oleh manusia. Ya. Kemudian bagaimana pemasangan dari ELCB tersebut? Nah, ELCB itu dipasang pada PHB, ya PHB listrik ya. Itu pada sistem 1 fasa 2 kawat atau pada sistem 3 fasa 4 kawat. Kemudian ada syaratnya ya pemasangan ELCB ini. Jika instalasi kita menggunakan ELCB, maka grounding peralatannya tidak boleh digabung dengan netral system. Nah, ini grounding peralatan yang ini nih. Nah, ini grounding peralatan. Kemudian ini adalah netral system. Ini sistemnya. Ini adalah di trafo di gardu ya. Ini trafo di gardu, berarti ini sistemnya. Ini peralatan yang akan diamankan. Ya, di dalamnya ada LCB nih. Ini LCB contohnya nih. Nah, ini peralatan misalnya ini PHB yang sifatnya menghantar, maka PHB itu harus ditanahkan gitu ya. Nah, ini pentanahannya ini nggak boleh digabung dengan netral trafo, karena kalau digabung maka LCB-nya akan trip terus. Nah, kalau LCB-nya trip terus, akibatnya bebannya nggak akan bekerja, beban listriknya ya. Oke, lanjutkan. Nah, bagaimana cara kerja LCB? Sebelum kita membahas cara kerjanya, kita lihat dulu ininya ya, bentuk LCB ini nih. Nah, ini secara fisik dia bentuknya seperti ini, hampir mirip dengan MCB ya. Nah, ini untuk LCB 3 pas ini ya, 3 pas 4 kawat, karena dia ada 4 terminal nih, di 4 kawat R, S, T, dan N. Kemudian yang ada satu lagi yang 1 fasa 2 kawat ya, 1 fasa 2 kawat. Nah, untuk 1 fasa 2 kawat yang ininya cuma ada 2 kayak gini ya. Nah, ini hanya 2 kayak gini. Nah, 1 fasa. Kita lihat di cara kerjanya bagaimana nih. Nah, cara kerjanya LCB itu terdiri dari secara garis besar ya, dari saklar dan pumparan magnet. Di saklar pengaman ini ya, saklar pengaman dan pumparan magnet. Ini dia pumparan magnetnya. Nah, pumparan magnetnya di dalamnya ada trafo arus juga ya, ini trafo arusnya ini untuk risetnya ya. Ini untuk uji cobanya, kalau kita mau uji coba kita pakai riset ini ya. Kemudian untuk kondisi normal tanpa ada gangguan, pertama saklar ini kita tekan. Nah, kita tekan secara manual, maka anak kontak ini nutup. Nah, anak kontak nutup sehingga arus ngalir dari PLN ke beban. Ini beban bawahnya ngalir normal ya, ini belum ada gangguan. Ya, semula saklar ditekan, anak kontaknya nutup, arus ngalir ke beban biasa ya. Kemudian ketika ada gangguan atau kebocoran arus ya, misalnya ini nih, bocoran arus, orangnya megang fasa dengan netral, misalnya tadi kan ada orang nih sini,
tangannya pegang pasang, kakinya ke netral gitu ya, karena kan di sistem netral itu ditanahkan, berarti dia netral ditanahkan, berarti kakinya netral. Maka di tubuh orang tersebut akan mengalir arus tadi kan, mengalir arus. Nah, karena di sini ada arus mengalir ke tubuh orang, ya, akibatnya terjadi perbedaan perbedaan arus yang ngalir di sini nih, di trafo arus ini ya, trafo arus. Nah, apa yang terjadi kalau ada perbedaan arus yang ngalir di sini? Kumparan ini konduksi. Ini ada kumparan di sini. Kumparan magnet tadi ya, kumparan magnet. Nah, kumparan magnet akan konduksi sehingga relaynya aktif. Ini relay tadi ya. Relaynya aktif dan menyebabkan saklar ini menarik ya, secara mekanik dia akan menarik, saklar pengamennya akan menarik anak kontak sehingga anak kontaknya membuka. Ketika anak kontaknya membuka, otomatis aliran arus menuju ke beban terputus, sehingga kalau aliran arus ke beban terputus sudah bisa dipastikan arus yang menuju ke manusia yang menyentuh penghantar tadi juga ikut terputus, sehingga manusianya selamat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bisa dibaca secara kerjanya. Kemudian apa saja sih bahaya arus bocor bagi manusia? Nah, bisa dilihat di tabel ini ya. Ini bahaya arus bocor, nilainya ya. 0 sampai 0,9 mA. Nah, manusianya belum merasakan pengaruh apa-apa. Ya. Kemudian 0,9 sampai 12 mA. Ya, manusianya merasakan adanya sengatan listrik tapi belum berbahaya, belum ada kejang-kejang dan sebagainya. Nah, ini bisa dibaca aja ya, bahaya arus bocor nih sampai menyebabkan kematian sebesar 100 mA. Kemudian ini juga tadi kita sudah bahas bahwa arus bocor itu apabila mengalir pada tubuh manusia menyebabkan pada tubuh manusia tersebut muncul itu tegangan ya, itu tegangan yang dinamakan dengan tegangan sentuh pada tubuh manusia. Kemudian tegangan sentuh itu kalau nilainya besar ya, jadi nilai karakteristik tegangan sentuh terhadap waktu sentuh. Nah, nih tegangan sentuhnya kita bisa lihat di ada tabelnya nih. Kalau tegangan sentuhnya masih kecil dari 50 volt untuk arus AC arus AC nih, untuk arus DC nih. Untuk arus AC apabila tegangan sentuhnya kecil dari 50, maka waktu yang diizinkan untuk mengalir pada tubuh manusia tersebut tak berhingga ya, jadi masih aman gitu ya. Namun kalau tegangannya AC pas 50, maka waktu maksimum arus tersebut boleh mengalir pada manusia hanya 5 detik. Gak boleh lewat ya. Kalau lewat dari 5 detik itu berbahaya. Jadi dalam waktu 5 detik dia harus segera dilepas. Cepat sekali ya. Nah, kemudian semakin besar nih nilai tegangan sentuhnya, waktu pemutusannya harus semakin cepat nih. Sampai yang 220 harus lepas dalam waktu 0,05 detik. Oke. Ya, baiklah, sekian dulu ya, udah habis slide-nya. Ya, lain kali kita sambung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada yang bertanya bisa melalui WA